Shalom sahabat renungan, kiranya kasih sukacita yang melimpah dari Tuhan Yesus Kristus selalu melingkupi pribadi lepas pribadi dimanapun Anda berada. Renungan hari ini berjudul Tuhan mempunyai rencana yang baik. Kita hidup di zaman yang belum pernah terjadi sebelumnya, di mana kita mengalami pergumulan yang mengancam nyawa dan menguncang ekonomi karena pandemi COVID-19. Di masa lalu, kita telah melihat musibah besar karena penyakit, bencana alam, dan peperangan yang berdampak pada berbagai negara. Tetapi ini berbeda. Kali ini, seluruh dunia menghadapi masalah yang sama. Kita berusaha bertahan hidup melawan virus yang mematikan. Jadi, sebagai pengikut Yesus, bagaimana seharusnya kita melihat hal ini? Apa yang kita lakukan dengan pertanyaan-pertanyaan kita kepada Tuhan dan mengenai Tuhan? Dan bagaimana kita memahami bahwa hal ini bisa sesuai dengan ayat Alkitab di Yeremia 29 ayat 11 yang terkenal itu. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Ayat ini memberikan pengharapan dan merupakan selimut pengaman rohani kita di masa-masa sulit. Ia tercetak di kaos, cangkir kopi, dan kartu ucapan. Meskipun Tuhan adalah pemberi harapan, kita harus memahami konteks dari ayat yang memberikan harapan tersebut. Yeremia bernubuat kepada orang Israel di kerajaan selatan, yaitu Yehuda, sebelum mereka diangkut sebagai tawanan di tahun 586 sebelum Masehi oleh Raja Nebukadnezar dari Babel. Dalam Yeremia 27, ia bernubuat bahwa bangsa itu akan melayani Raja Babel, putranya, dan cucunya, dan bahwa segala sesuatu akan berada dalam kekuasaan mereka. Terdapat di Yeremia 27 ayat 6-7. Di pasal berikutnya, seorang nabi palsu bernama Hananya memberitahu bangsa itu bahwa Tuhan akan membebaskan mereka dan memulihkan segala dalam 2 tahun. Yeremia menantang Hananya karena dustanya. Dia juga mengatakan bahwa Hananya akan mati dalam 2 bulan. Matilah ia. Dalam pasal 29, Yeremia menyemangati bangsa itu untuk menjalani kehidupan seperti biasa, meskipun dalam pembuangan, bekerja, menikah, bercocok tanam, makan, dan bertambah banyak. Ia memberitahu mereka bahwa mereka akan tinggal di Babel selama 70 tahun dan setelah itu mereka akan pulang. Rancangan Tuhan yang penuh harapan dan masa depan bagi umat pilihannya mungkin tidak sesuai dengan apa yang mereka pikirkan atau apa yang mereka inginkan. Mereka ingin pulang, tetapi Tuhan mengatakan untuk menunggu selama 70 tahun. Mereka ingin memiliki raja sendiri, namun Tuhan berkata bahwa mereka harus melayani Raja Babel. Mereka ingin berkembang di negeri mereka sendiri, tetapi Tuhan berkata bahwa mereka harus melakukan di bawah pemerintahan yang menjajah mereka. Mungkin hal yang paling berat adalah bahwa generasi tua tidak akan pernah kembali ke negerinya. Mereka akan mati di negeri asing dan melayani raja asing. Kita tidak dapat memaksa ide kita tentang masa depan yang cerah dan penuh harapan. Kita cenderung berpandangan sempit dan berpikir duniawi. Tetapi jalan Tuhan jauh lebih tinggi dari yang dapat dipahami pikiran kita. Rencananya lebih baik, dan itu termasuk bersamanya selama di surga, bukan hanya sebagian singkatan kehidupan kita di bumi. Jika pengharapan kita diikat dengan keraguan, ketakutan, dan kekhawatiran, kita bisa mengubahnya sekarang. Kita perlu melenyapkan perilaku mudah-mudahan dan menggantikan dengan pola pikir penuh keyakinan. Pengharapan kita seharusnya tidak pernah terlambat kepada kenyamanan dan kesenangan yang ditawarkan dunia ini atau kemudahan dalam sebuah situasi. Sebaliknya, kita harus mengikatkan pikiran kita kepada janji-janji dan kebenaran firman Allah dan mengarahkan pandangan kita pada hari di mana masa depan kita yang cerah, mulia, dan kekal menjadi nyata, daripada mengharapkan berakhirnya hari-hari yang penuh masalah. Lebih baik kita menaruh kepercayaan kepada Tuhan yang akan memberikan kita pengharapan tak peduli apapun yang sedang kita hadapi. Demikian renungan singkat hari ini.
Semoga melalui renungan ini sahabat mendapatkan kekuatan yang baru, pengertian yang baru, agar melewati segala tantangan dan cobaan dalam hidup ini selalu mengandalkan Tuhan. Jangan lupa untuk mendukung channel kami dengan like, komen, dan subscribe agar kami bisa berkembang dan nama Tuhan dimuliakan. Tuhan Yesus memberkati.